Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video penggunaan dari eSmart berbasis Moodle ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang penataan materi jika materi tersebut itu sudah lengkap semua ya. Jadi tidak dimasukkan atau mungkin materinya sudah ada di tahun yang lalu, kemudian mau memberikan materi tersebut, tetapi opsinya bagaimana supaya materi tersebut itu terbuka sesuai dengan jadwal. Nah, itu yaitu menggunakan restriction access. Jadi skemanya seperti ini. Ini saya memberikan contoh ya. Ini kelas 11 bahwa pertemuan 1, 2, dan 3 itu intinya pertemuannya dulu. Pertemuan disepakati dengan siswa. Itu misalkan kalau yang multimedia itu sepakatannya adalah setiap hari Selasa. Jadi ini juga hari Selasa. Nah, ini sudah saya siapkan materinya sudah banyak. Ini sebagai sampel saja. Ini ada untuk pertemuan 1, 2, dan 3 itu tugasnya di hari Selasa 27 Juli 2021. Kemudian yang pertama itu mengupload foto selfie. Kalau foto selfie sudah diupload, maka baru bisa membuka materi ini. Kalau materi ini sudah dibuka, di-download, kemudian bukan materi itu harusnya soal ya. Nah, ini setelah materi soal. Nah, ini baru bisa buka soal. Kemudian pada pertemuan keempat yaitu Selasa tanggal 3 Agustus 2021 itu juga sama. Jadi terbuka bahwa diskusi ini itu terbuka pada tanggal tersebut. Kemudian kalau sudah, maka teknik dasar teorinya itu bisa dibuka kalau sudah minimal mengisi forum ya. Forumnya ini sebenarnya sudah ada teorinya. Kemudian kalau ini sudah dikerjakan, maka baru bisa mengerjakan yang terakhir ini. Nah, pertemuan keempat ini bisa dikerjakan siswa. Itu syaratnya pertemuan 1, 2, 3 itu siswa tersebut harus mengerjakan semua. Kalau belum, maka tugas ini hanya bisa terbuka. Tugas ini terbuka bagi siswa, tapi siswa belum bisa mengerjakan, belum membuka teorinya, karena memang modelnya sekuensial. Jadi seperti tatap muka. Jadi kalau tatap muka kan tidak mungkin hari Selasa 20 Juli 2021 itu siswa itu bisa tahu materi 3 Agustus itu kan, atau bisa tahu apa yang akan dikerjakan kalau dalam bentuk tanpa daring ya. Jadi itu mungkin pakai mesin waktu kalau itu ya. Nah, kalau daring, kalau materinya sudah ada semua kan harus kita tata supaya materi ini itu tidak diselesaikan siswa dalam satu waktu. Jadi misalkan ada pertemuan 24 pertemuan ya dalam satu semester. Kalau tidak kita restriction seperti ini, nanti siswa bisa mengerjakan dalam satu hari selesai semua. Nah, itu yang tidak diharapkan ya. Jadi diponto-ponto sesuai dengan materi pada hari tersebut. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi di sini untuk pertemuan ini ya, ini saya menggunakan label. Ya, jadi untuk menambah ini, untuk memonto-monto seperti ini ya. Jadi yang pertama pembukaan dulu ya. Kemudian dibuat ini saya menggunakan label. Jadi label itu di sini kok nggak bisa diturun on ini. Oh, tadi sudah saya turun on. Ini ya, add activity resource, kemudian dipilih label, klik add, maka nanti akan terbuka seperti ini.
Nah, ini ya. Ini pertemuan 1 2 3. Di sini saya menggunakan heading 4. Kemudian untuk keterangannya apa adanya, kemudian di save and return to course. Nah, ini kan sudah jadi ya. Kemudian materi selanjutnya di sini siswa tak suruh untuk mengupload foto selfie menggunakan seragam MA, seragam upacara ya. Bagi yang kelas 3 kan sudah pasti punya. Kemudian ada materi desain grafis berbasis bitmap dan vektor. Ini berarti materi ya ini. Nah, ini saya salah memberi tugas ya. Oke, di sini mungkin materinya ini harusnya resource-nya adalah file. Kemudian saya menggunakan resign file. Atau upload file ya. Bisa. Nah, ini sumber belajarnya sudah ada ya. Jadi materi dasarnya sudah ada materinya di sini. Hanya saja materi ini itu bisa diakses pada tanggal ini. Kemudian harus syaratnya sebelum bisa membuka ini maka harus mengupload foto selfie atau mengerjakan tugas sebelumnya. Nah, caranya cukup mudah cara menyeting seperti ini ya. Jadi dicari di bagian restriction access ya. Kemudian di sini standarnya most match all gitu ya. Kemudian dipilih yang pertama itu activity completion. Jadi activity completion itu adalah aktivitas yang ada yang sudah dibuat. Ya, contohnya ini disebut activity ya. 1, 2, 3 itu namanya activity. Ini saya close saja. Oke, restriction access-nya klik add restriction. Kemudian yang pertama syaratnya harus mengerjakan tugas sebelumnya, berarti activity completion. Di sini dipilih tugas sebelumnya itu kan mengupload mana ini? Upload foto selfie ya. Setelah itu add restriction date, tanggalnya, karena ini hanya bisa diakses hari Selasa 27 Juli 2021, maka settingannya seperti ini. Tanggal, bulan, tahun, jamnya. Jadi ini setelah tanggal 27 pas pukul 00.00 materi ini baru bisa dibuka. Jangan lupa karena kita mengaktifkan restriction access, maka activity completion itu harus diaktifkan juga, unlock completion option itu. Jadi kalau terkunci seperti ini ya, karena ini kondisinya itu upload tugas, maka show activity as complete when condition are met itu dipilih, dicentang. Ini harus dipilih salah satu ya. Student must view this activity to complete it ya. Kemudian di save and return. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya setelah siswa ini nanti mengerjakan ini dan dibuka sesuai dengan jamnya, kalau sudah dibuka, di-download, maka baru bisa mengerjakan ini. Maka kalau sudah cara menyetingnya ini kan sudah dibaca atau di-download, maka ini akan kebuka materinya. Cara menyetingnya ini adalah soal ya, soal PG pilihan ganda. Nah, di sini ada keterangan
bahwasanya untuk soal itu ada syaratnya minimal nilainya 10. Jika nilai di bawah 80 maka tidak akan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini supaya siswa itu betul-betul membuka materinya, kemudian soalnya kemudian mengerjakan soal. Kalau siswa itu paham pasti nilainya akan tinggi, ya. Yang pertama adalah timingnya. Pastikan timingnya itu minimal dibuka tanggal 27 Juli 2021 ya, karena ini saya membukanya kemarin, jadi ini nggak ada masalah. Kemudian ini semuanya di setting standar aja, tidak ada kuisnya tidak akan ditutup. Kemudian dikasih time limit karena soalnya itu ada 10, maka saya kasih waktu 20 menit. Jadi per soal itu 2 menit ya. Kemudian grade-nya. Nah, ini grade-nya ini saya kategorinya kosong. Kemudian grade to pass-nya itu 80. Saya kasih nilai 80. Ini sebagai siswa itu syaratnya minimal dapat 80 baru bisa melanjutkan materi selanjutnya. Attempt allow ini saya buat unlimited. Nah, ini tujuannya bisa diulang-ulang tanpa batas dan tanpa batas ya. Jadi kalau nilainya nanti masih di bawah 80, misalnya 70, berarti kan tidak bisa melanjutkan materi selanjutnya. Maka siswa harus mengerjakan lagi sampai dapat nilai 80 dan tidak ada batasnya. Terserah siswa, suka-suka siswa. Kemudian grading method. Nah, jadi kalau sudah siswa itu mengerjakan maka dicari nilai yang tertinggi, maka pilih yang highest grade. Kalau average grade itu nanti siswa mengerjakan 10 dapat 70 dan seterusnya, itu nanti akan dirata-rata. First attempt dan last attempt. Kalau first attempt itu saat mengerjakan pertama kali itu yang dipakai, walaupun sudah mengerjakan 10 kali yang dipakai hanya pertama kali. Kemudian last attempt ya, siswa tersebut mengerjakan berkali-kali, berapapun nilainya itu tidak digubris sama sistem. Yang penting dia akan mengambil pengerjaan yang terakhir. Nah, dari 1, 2, 3 ini lebih merugikan ke siswa ya. Jadi saya lebih condong pilih yang ini karena ini akan menguntungkan siswa. Jadi kalau nilainya nanti naik otomatis nanti kalau sudah nilai minimalnya dapat, grade-nya 80 dapat, siswa bisa mengerjakan selanjutnya. Kemudian untuk yang lain nggak usah ya. Kemudian ini juga nggak usah. Nah, ini restriction aksesnya. Jadi karena ini itu satu paket ya. Jadi yang mana ini? Ini itu satu paket pertemuan ini, maka nggak usah dibuat date-nya. Cukup yang dibuat date-nya itu atasnya. Maka syaratnya kalau ini sudah kebuka dan dikerjakan kan baru dibuka ini ya. Maka di sini activity completion-nya sama ya, add restriction, pilih activity complete, nanti muncul seperti ini. Pilih materinya apa ya? Ini ya, pengenalan desain grafik berbasis bitmap dan vektor. Jangan lupa activity completion-nya kalau ini itu modelnya mengambil nilai yang paling tinggi, maka pilih show as complete when a condition are met, karena ini nanti akan digunakan sinyalnya ya, sinyal dari siswa ini mengerjakan atau tidak. Require grade, ini berarti siswa harus mendapat nilai dulu. Require passing grade ini dicentang, jadi passing grade-nya akan digunakan, jadi batas nilai 80-nya mau digunakan. Kalau tidak ya ini dihilangkan. Tapi nanti siswa tidak bisa menembus standar yang sudah kita terapkan ya di save and write untuk course. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk setiap materi itu ada kuisnya ya. Ini saya sarankan. Kenapa? Karena kita nggak usah mengecek. Yang mengecek itu adalah sistem ya. Jadi nilainya akan langsung keluar. Nah, memang agak repot karena kita harus membuat soal dengan pilihan ganda ya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu, itu kebijakan dari Bapak Ibu sendiri ya, silahkan. Yang penting intinya
bahwa setiap pertemuan ya, ini kunci materi e-learning itu yang pertama, pastikan ada materinya. Setelah materinya itu diberikan, pastikan ada aktivitas siswanya. Silahkan bentuknya apa saja boleh, mau isai, mau Bapak Ibu memberikan tugas untuk mengupload, silahkan. Nah, bentuknya bebas, bentuknya mau apa, materinya itu dijadikan dengan upload juga boleh, nggak apa-apa. Mau dipisah-pisah seperti ini punya saya juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting poin utamanya itu ada materi, ada aktivitas siswa, ya, ada resource, ya, sumber belajar, ada aktivitas atau siswa tersebut harus mengerjakan sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, selanjutnya di pertemuan keempat itu Selasa 3 Agustus 2021. Nah, karena ini saya sudah membuat materi yang sudah berurutan, maka di sini saya harus melakukan kontrol, ya. Kontrolnya yang paling efektif itu berdasarkan tanggal. Jadi kalau pertemuan 4 kan ini 3 Agustus ya. Nah, 3 Agustus pada hari Selasa, maka ini untuk diskusi yuk ini sama, klik edit, edit setting. Jadi ini bentuknya diskusi. Contohnya seperti ini ya, dijadikan satu boleh. Jadi materinya itu ada di video ini. Siswa tak suruh mendownload, ada sumbernya, kemudian ini ada keterangannya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ini, tahu nggak sih kalau HP kalian bisa digunakan untuk mencari uang dengan jualan foto dari smartphone? Silahkan lihat video di atas dan silahkan buat kesimpulan dan replay di forum ini. Nah, replay itulah sebagai aktivitas siswa, ini sebagai sumber ajarnya, replaynya itu aktivitas siswa. Berarti untuk yang ini, nah, ini sudah memenuhi syarat ya. Kalau forum saya senang pilih a single simple discussion. Kemudian untuk restriction aksesnya ya, ini berdasarkan tanggal ya. Jadi hanya bisa pilih restriction access, kemudian date-nya dimasukkan. Kemudian activity completion-nya syaratnya harus mengerjakan tugas sebelumnya. Dan tugas sebelumnya berarti ini ya, soal. Jadi harus mengerjakan soal dulu ya. Jangan lupa activity completion, pilih show activity as complete when condition are met. Require replace, jadi student minimal itu mereplay satu jawaban dari dengan menulis ya, dengan menulis jawaban di forum. Nah, maka nanti kalau siswa tersebut itu sudah menulis jawaban di forum minimal 1, maka bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Jadi activity completion tadi itu digunakan untuk ini loh, model centang ini loh. Nah, centang ini disebut dengan activity completion. Jadi kalau complete nanti ke centang ya, dan seterusnya. Kemudian masih ada soal lagi. Ini adalah teknik belajar fotografi bermodalkan kamera HP ya. Jadi ini untuk pertemuan keempat. Nah, ini mungkin saya buat ini aja karena ini di sini ada materi dan ada tugasnya. Nonton video tak suruh menyimpulkan. Maka di sini ini menggunakan label ya. Ini saya contohkan untuk pembuatan label. Activity resource, kemudian dipilih label pertemuan ke-5 ya, berarti pertemuan 5 ya. Di sini saya pilih heading 4. Ini enggak ada aktivitasnya, saya save and return to course. Nah, setelah itu saya geser dulu. Nah, ini enggak konsisten. Jadi nah, ini karena daring maka saya tidak terlalu menuntut siswa untuk terlalu berat materinya.
Nah, ini sudah jadi materi sendiri nih, pertemuan berapa ini? 4 ya. Pertemuan 4 itu ini. Nah ini teman-teman, Bapak Ibu guru, maaf. Ini supaya nanti keterangannya itu muncul di bagian diskusi, maka keterangannya di sini itu diketik, kemudian ini dicentang ya. Kalau nggak dicentang nanti nggak muncul. Display on course page. Ini sebenarnya tidak wajib, tapi saya senang model seperti ini karena siswa itu saat membuka langsung tahu ya. Oh ini toh materinya. Yang dimaksud materi ini itu ini ya gitu loh. Kemudian selanjutnya pertemuan kelima itu adalah teknik dasar belajar fotografi bermodalkan HP. Nah, syaratnya ini harus bisa mengerjakan diskusi dulu. Dan ini dibuka pada tanggal berapa ini? 10 Agustus ya. Juli. Nah, ini 10 Agustus pertemuan keempat. Pertemuan kelima ini saya setting syaratnya. Yang pertama itu restriction access-nya itu activity completion. Saya isi materi sebelumnya ini ya. Ini kan sudah diurutkan, sebenarnya lebih mudah. Kemudian tanggalnya ini 10 Agustus. Jamnya jam 00 aja. Activity completion-nya sudah ya tadi ya. Oke, jadi materi ini hanya bisa dibuka. Nah, ini ya. Pertemuan 5. Pertemuan 5 Selasa 10 Agustus. Oke, ini teorinya. Uploadnya, bukti print sudah download dan daftar aplikasi di Dreamstain. Nah, ini adalah praktek. Nah, bisa praktek, sebenarnya bisa praktek secara mandiri untuk mendaftar di Dreamstain ya, karena siswa sekarang kan lebih mudah belajar untuk menginstal aplikasi ya. 4, 5. Nah, ini ya. Jadi ini sudah lengkap materinya. Kemudian baru bisa mengerjakan kalau ini sudah dikerjakan. Nah, jadi kalau saya menjadi siswa, di sini saya akan membuat simulasi student. Nah, maka materinya yang kebuka itu adalah ini dulu. Ini udah kebuka. Lah, untuk yang ini nggak bisa dibuka ini ya. Nah, nggak bisa dibuka kan? Ini juga nggak bisa dibuka karena belum waktunya, urung wayahe. Ini. Kemudian selanjutnya kalau belum waktunya ya memang nggak bisa dibuka. Nah, jadi materi yang sudah ada itu kita nggak usah membuka secara manual, di setting otomatis sudah terbuka semua. Nah, ini tujuannya supaya nanti materi pertemuan 1, 2, 3, pertemuan keempat, pertemuan kelima itu tidak dikerjakan siswa dalam satu waktu, karena secara logika ini memang kalau tidak kita kontrol, nggak ada tanggalnya ini, nanti siswa mengerjakan dalam satu waktu, akhirnya mungkin 1 hari selesai. Materi totalnya pertemuannya berapa ini? Kalau di attendance itu kayaknya 25 pertemuan ya. Itu bisa dikerjakan dalam 1 hari, yaitu yang tidak diharapkan. Tetap dibuka materinya sesuai dengan schedule yang sudah Bapak Ibu siapkan. Berarti ini sudah oke. Oke, begitu Bapak Ibu cara membuat restriction access sehingga materinya itu tidak dibuka sekaligus oleh siswa. Oke, saya akhiri. Selamat belajar Bapak Ibu. Ada materi baru, pelan-pelan saja untuk
penggunaan smart ini kita belajarnya itu bertahap. Jadi yang kemarin Bapak Ibu tidak melakukan seperti ini, it's okay, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajarnya step by step. Insya Allah nanti lama kelamaan ini Bapak Ibu nanti sudah terbiasa menggunakan smart ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.